Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ira Solpianti kelas 23C dengan NIM 2505110739 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai teori feminisme. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori psikologi sastra. Kira-kira apa ya kaitannya antara psikologi dengan sastra? Pasti teman-teman ingin tahu kan? Kita saksikan video selanjutnya. Apa itu psikologi sastra? Psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional yang mempelajari keadaan kejiwaan orang lain juga bersifat imajinatif. Psikologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari keterkaitan tentang kejiwaan, sedangkan sastra memiliki arti sebuah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis atau lisan, berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan. Jadi dapat disimpulkan psikologi sastra adalah proses penelaahan karya sastra lewat aktivitas kejiwaan. Psikologi sastra menurut Sigmund Freud, sebuah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan juga dengan fungsi perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3. Yang pertama, id merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. Yang kedua, ego merupakan kepribadian sebagai pengarah individu. 3. Superego merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif. Lalu bagaimana sih penerapan psikoanalis pada sebuah karya sastra? Saya mengambil contoh penerapan psikoanalis pada film Kukira Kau Rumah dan memfokuskan objek pada tokoh dalam cerita. Tokoh utama dalam film ini adalah Niskala yang diperankan oleh Prilly Latukonsina yang mengidap gangguan psikologis bipolar sehingga menyebabkan keadaan emosinya tidak stabil. Namanya Niskala. Seperti magnet pada umumnya, Kala hanya bisa menarik. Dan aku tak kuasa untuk tidak tertarik. Sok deep banget sih. Woi bro, orang santai! Gak ada yang minta pendapat lo sih, sorry. Tanpa lo minta gue boleh dong berpendapat. Kecuali lo Orba. Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah lihat di mana orang tuanya berada. Atau janjian dia anak haram. Loh, kita mau kemana? Kuburan. Dih, nggak paham. Rambutan basi. Yakin Pram yang nyanyi. Waktu itu dia nyanyi, pengunjung pada kabur. Ada dawai-dawai yang tak bisa dipetik. Lo selalu gitu ya? Sesepi itu hidup lo? Sekarang enggak. Kan lo yang anak indie. Kalau bikin caption tuh sedih banget. Bikin lirik kayak tersakiti. Emang lo aja kali anak zaman sekarang yang gak pernah ngelakuin hal positif. Stop! Gue bilang stop anjing lo! Niskala itu beda, Pram. Iya kenapa? Capek! Kalah! Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup. Kau bukan rumah. Kau bukan rumah. Everything is gonna be fine. Id
Tahap pertama pada analisis ini diawali dengan id, di mana pada tahap ini dapat dilihat dari sosok Niskala yang dijelaskan mengidap penyakit gangguan mental bipolar sehingga menyebabkan emosinya tidak stabil dan tidak terkontrol. Hal tersebut mulai terlihat ketika Niskala masih kecil, di mana ia menjorokkan temannya tanpa sebab hingga tangannya patah pada durasi menit ke 55-51. Ego kedua yaitu ego. Pada tahap ini adanya tindakan dari ayah Niskala yang membatasi ruang geraknya serta hanya mempercayakan kepada kedua sahabatnya, Dinda yang diperankan oleh Xenia Cinnamon dan Octavianus yang diperankan oleh Raim Lawade. Selain itu, seorang Niskala dituntut untuk terus meminum obat setiap hari guna mencegah penyakitnya kambuh. Pada tahap ini, dijelaskan bahwa kehidupan Niskala makin dibatasin, kebebasannya makin direnggut, dan ia tidak diberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Super ego ketiga yaitu super ego. Pada tahap ini merupakan puncak dari kesabaran seorang Niskala dan merupakan klimaks cerita. Berbagai pembuktian yang telah dilakukan oleh Niskala untuk dapat menjadi manusia normal pada umumnya tidak diakui oleh ayahnya dan masih saja ditentang. Hal tersebut menyebabkan kesabaran Niskala memuncak hingga ia mengalami keputusan asa dan melakukan tindakan percobaan bunuh diri.